Pernahkah kalian merasa tidak tahu siapa diri kalian sebenarnya? Tidak menjadi bagian dari manapun dan diterima di dua dunia yang berbeda. Itulah Ken Kaneki. Dia bukan hanya tokoh utama dari Tokyo Ghoul. Dia adalah cerminan dari diri kita yang tidak tahu harus kemana kita pulang. Awalnya, Kaneki hanyalah mahasiswa biasa, pemalu, penyuka buku, seseorang yang hanya ingin hidup tenang. Tapi semuanya berubah ketika dia bertemu dengan Rize. Dan sejak hari itu, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Tubuh Kaneki diambil alih oleh sesuatu yang dia tidak mengerti. Sesuatu yang menuntunnya untuk makan manusia agar bisa bertahan hidup. Dan di titik itulah perjuangan dimulai. Tokyo Ghoul bukan tentang siapa yang kuat dan siapa yang menang. Ini tentang bagaimana seseorang menerima sisi kelam dalam dirinya, dan bagaimana dunia memaksa kita untuk menjadi sesuatu yang bahkan kita benci. Kaneki menolak. Dia terus menyangkal bahwa dirinya adalah Ghoul. Tapi lama-kelamaan dia sadar, kalau aku terus menyangkal, aku akan hancur. Maka dia memilih untuk menerima, meski itu berarti kehilangan dirinya yang lama. Tapi, apakah penerimaan itu membuatnya bahagia? Tidak. Justru dari sanalah rasa sakit Kaneki semakin dalam. Dia dipaksa menyakiti orang lain untuk bertahan hidup. Dipaksa menjadi monster bukan karena dia ingin, tapi karena dia tahu itulah satu-satunya cara untuk hidup di dunia yang kejam. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi pada akhirnya dia harus memilih mati sebagai manusia atau hidup sebagai Ghoul. Tokyo Ghoul memaksa kita menatap luka kita sendiri, bahwa terkadang hidup nggak kasih kita pilihan yang baik, dan satu-satunya jalan adalah menjadi cukup kuat untuk tetap bertahan. Di balik kekerasan, darah, dan penderitaan, Kaneki cuma ingin satu hal, diterima. Bukan sebagai manusia, bukan sebagai Ghoul, tapi sebagai dirinya sendiri. Mungkin kita semua pernah jadi Kaneki. Bertanya-tanya, apakah aku pantas dicintai? Merasa bahwa kita terlalu berbeda untuk diterima. Dan seperti Kaneki, kita pun akhirnya belajar, sakit itu bukan hal yang harus disembunyikan. Karena rasa sakit bukan selalu kehancuran. Kadang rasa sakit justru membentuk kita. Saya Fikri, dan inilah Filosofi Anime.